Oke, untuk guru itu jumlah pelamarnya 2054 Bapak Ibu ya. Yang MS itu 1577 dan yang TMS adalah 477 TMS, sangat banyak sekali. Apakah jenengan yang termasuk TMS atau MS? Monggo dipirsani, dan bisa juga nanti yang TMS itu bisa saja menjadi MS gitu ya, tergantung jenengan sanggahnya seperti apa. Bisa juga yang semula MS nanti ini menjadi TMS gitu. Di video kali ini kita akan mendengarkan langsung jawaban dari BKD terkait syarat-syarat bagi Bapak Ibu yang akan melakukan sanggah. Apa saja sanggah yang akan nanti diterima dan apa saja yang sanggahnya nanti akan ditolak. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Ya, saat ini semakin banyak pengumuman yang sudah dilansir di laman SSSN, semakin banyak pula rekan-rekan mengetahui bahwa dirinya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, Bapak Ibu termasuk tidak memenuhi syarat itu ternyata kasus seperti ini ya. Nah, ini kasus yang kemarin merupakan kesalahan sistem, bukan merupakan kesalahan dari pelamar. Ini Bapak Ibu dapat menyanggah ya. Yaitu kasusnya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Pada saat melamar P3K guru, data dapodiknya terkunci sebagai prioritas khusus. Pada saat pengumuman, administrasi tidak lulus. Alasannya bahwa belum 3 tahun. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali rekan-rekan guru yang memang baru 2 tahun itu terhitung 3 tahun oleh Dapodik ataupun oleh SSSN. Apakah bisa disanggah Pak? Soalnya jika memang datanya prioritas umum, kenapa pada saat daftar tidak langsung umum, tetapi malah terkunci di khusus? Apakah ini kesalahan dari pelamar? Nah, ini bukan kesalahan pelamar. Silakan Bapak Ibu menyanggah ya. Ini pasti dapat diterima. Nah, kemudian juga sama nih dari yang lain. Jadi kami yang terbaca di sistem pelamar khusus prioritas 3 ini melihat tahun ajaran dari data Dapodik. Kenapa ketika saat pengumuman administrasi kenapa jadi TMS dengan alasan masa kerja kurang dari 3 tahun? Apakah di masa sanggah bisa menjadi memenuhi syarat? Nah, ini Bapak Ibu, jika memang kesalahannya bukan kesalahan pelamar, ini bisa Bapak Ibu sanggah dan dapat lolos ataupun memenuhi syarat setelah Bapak Ibu sanggah. Kemudian untuk kasus lain, Bapak Ibu, kita simak video terkait jawaban dari BKD, beberapa kasus yang dapat Bapak Ibu lakukan sanggah, baik sanggah yang diterima maupun yang tidak dapat diterima. Di bawah tanda tangan asli itu, Bu. Di bawah tanda sampingnya, di sampingnya tanda tangan itu loh. Terus kalau di atasnya tanda tangan itu termasuk TMS atau tidak, Bu? kalau saya gini, ini kan posisinya ini tanda tangan nih, ya kan? Terus ini tertutup, meterainya nutupi tanda tangan nih. Kira-kira MS apa TMS? Tanda tangannya nggak ketok. Ya kan? TMS. Kayak gitu. Jelas itu TMS. Ya, kira-kira bisa diperbaiki. Oh, disanggah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi setelah acara ini panjenengan bisa ngoreksi punyanya masing-masing ya. Ini dilihat. Ya, makasih, Bu. Oke, ya, terima kasih. Ada lagi, waalaikumsalam. Monggo silahkan. Kan ini saya dari Madiun, daftarnya kan di Damkar Magetan bisa? Nggak bisa, kecuali jenengan berarti kan daftar umum ya. Kemarin milihnya umum apa khusus? Umum. Oke, umum. Tapi di Kabupaten Magetan, saya aslinya Madiun. Oke, berarti kan daftar umum. Nah, kalau Damkar kan kami harus mewajibkan sertifikat penanggulangan kebakaran itu. Harus ngupload itu. Kalau misalnya tidak punya itu, kami TMS. Coba dibaca pengumumannya lagi bahwa kami itu wajib. Kalau yang bertanya live ya, saya nggak mau kalau fotonya aja. Oke, silahkan. Kan saya dari PPG gelombang kedua. Terus di laman SSCASN itu pendidikan terakhirnya apakah yang di situ S1 saja atau S1 plus profesi gitu? Kan gini, kan kami kan kalau Serdik itu kan sudah sudah jenengan upload kalau punya Serdik ya kan. Yang penting bunyinya S1 apa gitu. Jenengan lamar apa kemarin? Ahli pertama ya Penjaskes itu ya. Ya, jadi kalau misalnya jabatannya harus jelas ahli pertama guru Penjaskes misalnya. Terus
S1-nya ya sesuai ijazah, S1 apa gitu. Kan kalau profesi itu kan nanti kan serdi, kan yang kita minta kan ijazahnya ya. Oke? Oh, baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sami-sami. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, monggo silakan yang lain. Yang kami tanyakan terkait dengan yang tidak linear di PGMI tadi, PAI. Kebetulan di Panai itu ada yang tidak linear jurusan bahasa Arab. Tadi kan di TMS, betul Bu? Terus masih bisa disanggah apa tidak Bu? Nggak bisa. Terus kalau masih bisa harus nggak bisa Bu? Nggak bisa. Perempuan kayaknya ya, perempuan ya. Iya betul. Iya. Iya. Perempuan. Satu itu TMS. Mohon maaf ya, karena memang tidak sesuai di SE-nya nggak ada. Di SE-nya itu nggak bisa. Selamat siang Bu Nunu. Nggih, silakan. Nah, saya mau sedikit bertanya. Tadi kan yang surat lamaran itu yang lokasi penempatan itu kalau tidak lengkap tadi langsung TMS nggih. Nah, itu yang kemarin pas lihat yang surat pengumuman itu kan unit penempatan. Kemudian itu tulisannya lokasi penempatan. Mungkin untuk pelamar umum yang belum pernah mengajar di wilayah tersebut menimbulkan miskom gitu Bu. Kan sudah ada di pengumuman kami toh. Di pengumuman kami tadi kan udah jelas bahwasanya lokasi penempatannya itu di mana gitu kan. Terus ijazahnya apa? Kan harus dibaca dulu, Mbak. Nanti lain kali kalau seperti itu dibaca tenan, ojo manut kancane. Nek kancane salah jenengan ya melu salah. Mohon maaf Ibu, saya mau tanya terkait untuk surat lamaran tadi. Ibu kan kualifikasi sarjananya ya Ibu. Saya kan kebetulan lulusan PPG Prajabatan gelombang 1. Nah, di surat lamaran saya itu saya cantumkan SPD saja. Karena kemarin itu sempat saya tanyakan ke pihak kampus, itu dicantumkan SPD-nya saja dulu seperti itu. Apakah untuk kekeliruan apakah SPD itu termasuk TMS ya Ibu? Maksudnya SPD gimana? Maksudnya saya nggak ngerti. Ijazahnya SPD atau gimana? Saya nggak paham. Gimana maksudnya? Ya, ijazah saya SPD, tapi saya lulusan PPG Prajabatan. Kata Ibu tadi kan harus mencantumkan kalau lulusan PPG itu ada GR-nya ya Ibu? Enggak harus. Jadi kan misalnya kalau PPG misalnya jenengan ngelamar guru apa nih? Saya ahli pertama guru kelas. Oke, ahli pertama guru kelas. Terus ya. S1-nya apa? S1-nya PG PAUD. Ya sudah ditulis aja S1-nya PG PAUD gitu aja. Terus yang di jabatan yang dilamarnya guru ahli pertama guru kelas gitu aja kan? Iya. Terus berarti untuk SPD saja itu tidak dipermasalahkan ya Ibu, nggak ada GR-nya? SPD GR enggak. Maksudnya gimana ya? Apa SPD? Kita juga nggak paham SPD GR itu apa, nggak ngerti. Jadi kalau saya ngertinya pokoknya S1-nya apa, S1 PG PAUD, terus jabatan yang dilamar apa gitu. Jenengan itu, ya gitu. Apa jenengan kalau di luar itu ya mungkin TMS gitu. Tapi ini saya nggak bantu ya, nanti dilihat sendiri aja gitu. Kalau yang tadi nanya itu karena teman-teman kami, jadi kita ini gitu. Kalau misalnya ini coba nanti ditunggu dulu ya hasilnya gimana, verifikasinya karena okay. Semoga yang terbaik ya. Baik, terima kasih Ibu. Yes, siap. Gelombang 1, gelombang 2, nggak usah terlalu jauh. PPG gelombang 1, gelombang 2 nggak usah galau. Pokoknya intinya yang saya minta itu adalah ijazahnya, gitu kan ya. Ijazahnya apa, S1 apa, yang dilamar apa, sudah itu aja. Nggak peduli mau GR mau apa, nggak paham gitu. Ya bukan nggak paham ya, istilahnya tidak sampai sejauh itu. Yang penting jenengan nulis S1-nya benar, yang dilamar apa benar ya sudah. Kalau nulis S1-nya cuma S1 saja, terus pendidikannya hanya nulis guru kelas saja enggak lengkap TMS, sudah saya pastikan itu di TMS yakin gitu.
Kalau misalnya besok mungkin kurang puas dengan jawaban di verifikator, ke BKD besok dengan saya, langsung dengan saya. Oh, oke. Jadi berarti nggak baca pengumuman, berarti Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, Bu Nunu ini ada yang disuruh upload STR nih, Bu Nunu ada yang nggak disuruh upload STR gitu ya. Berarti nggak baca pengumuman gitu. Memang perlu kami jelaskan bahwasanya ada beberapa jabatan yang tidak memerlukan STR. Dan ketika jabatan itu tidak memerlukan STR yang tidak perlu upload gitu. Itu sesuai dengan Kemenpan 654 Bapak Ibu ya. Kemenpan itu bahasanya memang mengatur tidak perlu STR. Contohnya kayak Pranata Labkes gitu. Nah, Pranata Labkes itu jabatannya nggak memerlukan STR, meskipun di SE Dirjen Nakesnya itu butuh STR gitu ya. Kalau yang D4 kalau nggak salah, kalau yang keahlian enggak. Nah, tapi sesuai Kemenpannya nggak butuh STR gitu yang Pranata Labkes, ya sudah, berarti nggak usah upload aja kalau memang itu tidak diperlukan untuk upload. Di aplikasi pun juga tidak muncul Bapak Ibu kalau itu memang itu tidak diperlukan untuk upload STR. Mungkin jelas ya, semoga jelas nggih. Dari Ferry izin bertanya, untuk lulusan PG Prajab gelombang 2 tahun 2022 di kartu pendaftarannya untuk kualifikasi pendidikan kok munculnya pendidikan profesi guru bukan S1 pendidikan, malah kualifikasi pendidikan tambahan kosong, tidak ada isinya, mohon penjelasannya. Yang penting di surat lamarannya itu jenengan tulis S1 aja gitu. Tulis S1 aja pasti benar. Tapi kalau di surat lamaran jenengan tulis S1 apa gitu ya, secara lengkap itu S1 apa, misalnya S1 PG PAUD, yang dilamar adalah ahli pertama guru kelas, itu pasti MS. Tapi kalau jenengan hanya S1 gitu aja pasti MS, TMS pasti itu. Nizam Syahrul, selamat siang Bu, mohon izin bertanya, saya daftar kemarin nama prodinya tidak sama persis ada. Prodi saya produksi ternak, tetapi saya daftar di prodi peternakan. Untuk jurusan saya namanya sama, dan juga pengalaman sama sebagai pengawas mutu pakan. Bagaimana gitu? Nah itu kalau itu dilihat aja ya. Jadi gini kan, kalau yang membutuhkan, jadi gini Bapak Ibu ya, ini ilmu buat semua saja, ilmu buat semua saja. Dek tolong dong dengan ilmu untuk semua saja. Kalau misalnya ya kualifikasi pendidikan yang kita butuhkan misalnya D3 peternakan misalnya gitu Bapak Ibu ya, D3 peternakan misalnya yang kita butuhkan, berarti semua anak pinak yang berbunyi peternakan itu MS. Kalau bunyinya D3 peternakan, atau misalnya D3 pertanian kita butuhnya, berarti semua prodi asal berbunyi pertanian itu berarti MS saja gitu nggih. Terus kalau misalnya S1 agroteknologi, berarti kan itu kan sama dengan S1 pertanian. Berarti semua anak pinaknya yang berbunyi pertanian, misalnya kayak budidaya pertanian, terus agro apalah gitu, itu pasti MS. Gitu ya. Jadi kalau yang kita butuhkan adalah ibunya, berarti anak-anaknya bisa masuk. Tapi kalau kita sudah menyebut anak, ibu nggak bisa masuk. Gitu. Kalau kita sudah menyebut anaknya, misalnya kita butuhnya hanya budidaya pertanian gitu, ya wes, berarti semua jurusan nggak akan bisa masuk kecuali budidaya pertanian. Kayak misalnya pengelola barang jasa, kita butuhnya S1 ekonomi, semua jurusan ekonomi ya. Kemarin kita agak tarik ulur yang terkait dengan perbankan gitu. Perbankan kita tidak perbolehkan karena kita tuh bukan bank gitu loh, kita ini instansi daerah gitu, atau ekonomi perusahaan. Kita tuh bukan perusahaan, tapi kita adalah instansi pemerintah daerah ya. Jadi seperti itu. Kalau S1 ekonomi berarti semua masuk gitu ya, kecuali kayak ekonomi syariah gitu. Ini kita tuh instansi pemerintah, bukan syariah gitu ya. Intinya hal-hal yang seperti itu benar-benar harus diperhatikan dengan betul gitu ya. Kan kalau misalnya pendidikan gitu, ya iya ditulis dong Mbak, maksudnya jurusannya apa gitu. Kalau misalnya di surat lamaran kita jelaskan, oh harus menulisnya begini loh, ini seleksi loh gitu. Masa ya harus ditunjukkan sampai jelas itu, ya kayak cah TK lah gitu ya. Ini tuh seleksi, sudah S1, sudah PPG, berarti kan harus pintar gitu ya. Kan seharusnya jeli membacanya, jangan ditetah terus gitu. Mohon maaf Ibu, izin bertanya, untuk lokasi penempatannya apakah masih bisa disanggah gitu? Karena di surat lamaran hanya Kabupaten Magetan dan di lokasi formasi di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Magetan. Sudah saya sampaikan tadi ya. Intinya itu kalau disanggah itu tidak akan
tidak bisa melampirkan ulang, dan itu jejak digitalnya ada Bapak Ibu ya. Jadi ngapunten nggak bisa. Oke, mau tahu? Oke, saya ini kan nggih. Oke. Ini kebetulan ini kan akan saya kasih tahu. Oke, untuk guru itu jumlah pelamarnya 2054 Bapak Ibu ya. Yang MS itu 1577 dan yang TMS adalah 477 TMS, sangat banyak sekali. Apakah jenengan yang termasuk TMS atau MS? Monggo dipirsani, dan bisa juga nanti yang TMS itu bisa saja menjadi MS gitu ya, tergantung jenengan sanggahnya seperti apa. Bisa juga yang semula MS nanti ini menjadi TMS gitu ya. Jadi jangan euforia dulu, ini masih ada proses masa sanggah ya. Monggo kita sama-sama doakan, kita sama-sama ini ya, semoga yang MS tidak menjadi TMS, dan semoga yang TMS bisa berubah menjadi MS selama memang itu sesuai prosedur yang sudah kita persyaratkan. Seperti itu ya.